Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Selamat Apakah pagi, happy? Bu. Alhamdulillah. Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kan kita udah berdoa, lalu Ibu mau presensi nih. Dari kalian, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sepertinya Lengkap, lengkap. Ibu. Oke, Ibu presensi satu persatu ya. Ananda Alivia, Hadir, Ibu. Ananda Desvira, Hadir, Bu. Ananda Cikal, Hadir, Bu. Ananda Sekarayu, Hadir, Bu. Ananda Lisa. Hadir, Bu. Oke, good job, lengkap semua ya. Kita udah tentang komunikasi secara umum, dari pengertiannya, jenis dan modelnya, syarat-syarat komunikasi, unsur komunikasi, dan proses gimana komunikasi itu terjadi. Lalu untuk minggu ini kita akan membahas secara lebih spesifik tentang komunikasi di tempat kerja. Oh iya, sebelumnya anak-anak pernah ada yang ikut organisasi nggak? Saya pernah, Bu. Oke, ada yang pernah itu organisasi apa ya kira-kira? Rohis, Bu. Rohis. OSIS. Oh, Rohis. Oh, OSIS. Jadi ini anak Depan, organisasi. Ibu. Oh, oke. Jadi anak organisasi. Nah, kalian kan udah pernah bergabung nih di organisasi. Berarti kan pasti udah pernah kerjasama nih antar teman. Nah, kerjasama ini kan sangat dipengaruhi dari bagaimana kita komunikasi. Komunikasi yang baik pasti akan menghasilkan kerjasama yang baik juga. Jadi, komunikasi itu sangat penting diterapkan baik di organisasi maupun di tempat kerja. Oke, kita langsung ke materi ya. Apakah PPT-nya udah tertampil, anak-anak? Belum, Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Baik, kita akan mempelajari tentang komunikasi di tempat kerja. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Kalian bisa baca ya nanti setelah selesai pembelajaran, nanti materinya Ibu kirim di grup kelas. Lalu topik utama yang akan kita bahas hari ini meliputi tentang pengertian komunikasi di tempat kerja, ruang lingkup komunikasi di tempat kerja, dan etika komunikasi di tempat kerja. Singkat aja ya teman-teman hari ini. Nah, apa sih itu komunikasi di tempat kerja? Jadi, komunikasi di tempat kerja itu adalah proses pertukaran informasi, ide, dan umpan balik baik secara verbal maupun non-verbal antara individu maupun antar kelompok dan baik dari pihak internal ataupun pihak eksternal untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Nah, Ibu di sini itu pihak internal maksudnya bagaimana? Pihak internal di sini itu maksudnya adalah orang-orang yang bekerja sama dengan kita di tempat kerja. Jadi, orang-orang yang ada di dalam tempat kerja tersebut. Kayak misal pimpinan kita ataupun rekan sejawat kita. Terus kalau pihak eksternal itu yang bagaimana Ibu contohnya? Nah, kalau pihak eksternal itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan kita, namun di luar organisasi, maksudnya di luar tempat kerja kita, kayak misal komunikasi kita dengan pelanggan, terus bisa dengan kolega bisnis, ataupun dengan pemerintahan. Kayak gitu ya contohnya. Terus materi yang kedua yaitu ruang lingkup komunikasi di tempat kerja. Tadi udah Ibu singgung sedikit tentang pihak internal dan eksternal. Nah, ruang lingkup ini juga ada dua teman-teman, komunikasi ke dalam. Artinya yaitu berhubungan dengan orang-orang yang ada di dalam tempat kerja. Terus kalau komunikasi keluar berarti ya berhubungan dengan orang-orang yang di luar tempat kerja kita. Terus kita langsung ke etika berkomunikasi di tempat kerja. Sebenarnya etika komunikasi itu umum ya anak-anak, jadi banyak sekali etika-etika komunikasi baik di tempat kerja maupun di organisasi. Namun Ibu sudah meringkas etika-etika
tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu ada jaga kontak mata. Kenapa sih kita harus menjaga kontak mata kita dengan lawan bicara? Karena biar lawan bicara kita itu paham gitu siapa yang kita ajak bicara. Terus yang kedua, jaga sikap ramah dan sopan. Kenapa harus ramah? Ya karena kalau kita marah-marah nanti pesannya itu mungkin malah tidak tersampaikan dengan baik. Terus yang ketiga yaitu gunakan kata-kata yang positif. Kenapa sih harus kata-kata positif? Karena kalau kita mengucapkan kata-kata yang negatif itu kan tidak baik ya teman-teman, dan juga pasti tidak enak didengar. Jadi jangan gunakan kata-kata yang negatif ya. Terus yang keempat yaitu penampilan rapi dan profesional. Kenapa harus rapi? Ya biar enak dipandang. Kalau kita nanti pakaiannya di kantor itu pakai kaos oblong ataupun kaos lusuh yang tidak diselika ataupun bau, nanti kan pelanggan kita kabur ya. Nanti pelanggannya jadi takut, terus tidak mau berkomunikasi dengan kita. Jadi kan itu juga mencerminkan ketidakprofesionalan dari diri kita. Itu kan tidak baik. Terus yang kelima, gunakan bahasa tubuh yang sopan, kayak misal dengan pimpinan kita merunduk ataupun senyum gitu. Terus yang keenam, hindari berbicara dengan nada tinggi atau kasar. Terus yang ketujuh, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Kenapa harus jelas dan mudah dimengerti? Karena kan tidak semua orang tahu kosakata kayak misal bahasa gaul. Kan kalau misal kita berbicara dengan orang yang mungkin lebih dewasa dengan kita dan mungkin tidak tahu tentang bahasa-bahasa gaul. Nanti kan pesan yang kita sampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik kalau kita menggunakan bahasa yang tidak jelas dan tidak mudah dimengerti. Terus yang terakhir etikanya yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Tadi apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Bu. Bu. Oke, setelah kita mempelajari etika berkomunikasi di tempat kerja, Ibu mau ngasih sedikit challenge atau challenge saja sih, bukan tes kok. Challenge tentang kira-kira anak-anak bisa nggak ya menganalisis gambar orang ini. Untuk petunjuk kerjanya nanti Ibu kirimkan LKPD melalui grup WhatsApp ya. Ibu kirimkan sekarang, langsung bisa dilihat. Oke, udah Ibu kirimkan ya. Tahapannya nanti seperti ini, seperti yang di sebelah kiri. Yang pertama, kalian mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kira-kira apa sih yang bisa kalian rumuskan dari gambar ini? Rumusan masalah kayak misal, ini tuh seseorangnya lagi ngapain, terus gimana menangani orang kayak gini, kayak gitu. Terus yang kedua itu, kalian merumuskan solusi dan pendapat kalian terkait rumusan masalah yang tadi kalian udah rumusin. Jadi nanti setelah kalian merumuskan semua solusi pendapat kalian, baru kalian boleh nih studi literatur. Studi literatur itu baik boleh melalui browsing di internet maupun di buku paket, maupun lihat di buku paket. Jadi nanti dibanding itu ya antara pendapat kalian dan informasi-informasi yang kalian dapat dari hasil studi literatur. Nah, setelah kalian bandingin itu, baru kalian taruh di kesimpulan apakah antara pendapat kalian dengan hasil studi literatur yang kalian lakukan itu sejalan dan seimbang. Oke, untuk analisis gambar ini mungkin kira-kira 3 menit cukup atau mau 5 menit? Semoga cukup sih, Bu. Oke, boleh dimulai dari sekarang ya. Nanti yang udah selesai nanti boleh resen, terus nanti dapat nilai poin keaktifan. Selamat mengerjakan. Wah, sudah ada yang resen. Mbak Desvira sangat-sangat cepat ya. Boleh nih, boleh diungkapkan semua hasil pendapat dari Mbak Desvira. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau menyampaikan terkait hasil analisis saya, ya, Bu. Oke, yang pertama mengenai identifikasi dan rumusan masalah. Ini tadi kan yang Ibu tanyakan adalah komplain ya, Bu. Komplain pelanggan menurut saya ini. Nah,
penyebab dari komplain itu beragam Ibu, bisa dari kualitas produk atau layanan yang mengecewakan gitu, atau bisa juga karena ketidakpuasan dengan layanan yang sudah diberikan begitu. Nah, kemudian untuk strategi menangani komplainnya itu bagaimana? Nah, untuk strateginya itu nanti uh, bisa dengan cara perusahaan atau organisasi ini menunjukkan empati Bu, empati dan tentunya mengkomunikasikannya kepada pelanggan itu dengan baik, dan yang paling penting adalah segera menangani komplain tersebut Ibu. Nah, kemudian untuk yang studi literatur Bu, ini saya dapat informasi Bu ini mengenai keluhan atau ketidakpuasan itu timbulnya karena yang pertama tidak sesuai harapan, terus pelayanan selama proses itu tidak memuaskan, dan juga perilaku karyawan yang kurang memuaskan. Nah, kemudian untuk penanganannya sendiri, Ibu, ini saya juga dapat dari Muwafiq Saleh, ini menyebutkan bahwa komplain itu harus bisa diselesaikan dengan 4 cara, yaitu goodwill, yang mana ada niat baik dari pemimpin perusahaan dalam menerima dan mengelola keluhan pelanggan. Kemudian kedua ada mekanisme, yaitu adanya alur dan prosedur yang jelas dan sistematis dalam mengelola sebuah keluhan. Kemudian yang ketiga infrastruktur, yaitu berupa fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, yang mendukung komplain tersebut dapat berlangsung dengan baik. Kemudian yang keempat ada attitude Bu, yaitu sikap petugas atau karyawan dalam menanggapi keluhan yang disampaikan pelanggan. Nah, jadi bisa saya simpulkan ya Bu, dari hasil analisis saya dan juga studi literatur yang sudah saya lakukan, menurut saya ini rumusan masalah dan strategi saya itu sudah tepat Bu, dengan hasil studi literatur, dengan hasil analisis dan studi literatur. Nah, dapat kita simpulkan juga Bu, penting untuk mengedepankan komunikasi yang baik di tempat kerja, entah itu kepala atasan, rekan kerja maupun pelanggan, khususnya dalam konteks permasalahan tersebut seperti pengelolaan keluhan pelanggan. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau Wah, good job banget nih jawaban dari Mbak Deswira. Sangat-sangat bagus dan sangat-sangat lengkap ya. Aplaus sih buat Mbak Deswira, sudah bagus, sudah memuaskan banget. Terima kasih ya Mbak Deswira sudah mau untuk memaparkan semua hasil dari menganalisis gambar. Memang benar tadi yang disampaikan Mbak Deswira, gambar ini adalah tentang pelanggan yang komplain gitu. Terus penyebabnya tadi kan berbagai macam ya, karena mungkin pelayanan yang diberikan tidak sesuai atau barang-barang yang diinginkan pelanggan itu tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Terus strateginya gimana sih? Jadi untuk strategi nanti itu kalau dari Ibu itu menyarankannya seperti ini. Kalau misalnya ada pelanggan yang komplain, yang pertama itu kita minta maaf. Walaupun kita nggak tahu itu benar ataupun salah, yang pertama yaitu kita tetap minta maaf. Terus yang kedua yaitu kita tanyakan baik-baik apa sih yang menjadi keluhan atau komplain dari pelanggan itu. Terus yang ketiga, kita setelah mendapatkan informasi semua keluhan tadi, kita baru bisa menganalisis nih solusi-solusi apa yang kiranya bisa mengatasi dari keluhan pelanggan. Terus yang keempat, baru kita berikan solusi yang terbaik. Terus yang kelima, jangan lupa kita tetap minta maaf, terima kasih, dan kita harus bukan menjanjikan sih, tapi kita lebih berkomitmen untuk tidak akan mengulangi atau meminimalisir kejadian tersebut kembali terulang di masa depan, kayak gitu. Oke, kita kan udah menganalisis gambar ini dan dari Mbak Deswira tadi udah menyampaikan hasil analisisnya. Nah, dari keseluruhan kegiatan kita tentang analisis gambar ini, kira-kira dari ada atau kendala nggak ya tentang kegiatan kita ini? Mungkin dari Anana bisa memberikan respon? Tidak ada, Bu. Belum Ibu. Oke, kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke kesimpulan hari ini ya, anak-anak. Kita bisa simpulkan untuk pembelajaran hari ini, kita sudah belajar apa anak-anak? Tadi sudah belajar pengertian. Pengertian apa? komunikasi yang efektif. Pengertian komunikasi yang efektif di tempat kerja. Terus yang kedua tadi, kita sudah belajar tentang ruang lingkup. Ruang lingkup tadi ada berapa anak-anak? Ada 2. Ruang lingkup tadi ada komunikasi internal ataupun ke dalam, dan komunikasi ke luar.
ataupun eksternal. Terus yang ketiga tadi ada etika. Etika tadi meliputi tentang kegiatan-kegiatan atau perilaku yang positif gitu. Kayak misal jaga kontak mata, terus gunakan kata-kata yang positif, berpenampilan rapi, serta menghindari nada-nada tinggi ataupun kasar. Kayak gitu ya kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Lalu untuk materi minggu depan kita akan bahas tentang komunikasi di tempat kerja dalam bahasa Inggris. Jadi kalian boleh nih browsing-browsing terlebih dahulu apa sih yang harus dipersiapkan untuk komunikasi dalam bahasa Inggris khususnya di tempat kerja. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.